bakal ditahan dengan 4 karyawan Misitar. So, satu sama tim Flash dan juga tim Bleed. Langsung menuju ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan game terakhir kita, match yang kedua. Oke. Baiklah. Di mana? Bentar kaget aja, bentar saya agak nge-lag dikit ya. Oke, apa-apa. sejauh ini masih cukup aman-aman aja Yap. untuk berada di area jungle-nya masing-masing. Dan walaupun di arah atas terjadi adanya satu buah rotasi yang dilakukan oleh Shocker. Oh ternyata gak rotasi, dia emang start di area XP, dia mau dapetin level 2-nya dulu. Betul. Untuk sama-sama dibagi ke roamernya. Dan sejauh ini satu buah Little Wonder berhasil diamankan di tangan dari Kyrie. Yes, dan sekarang memang perjalanan panjang akan segera terjadi antara kedua tim. Menyaksikan bahwa GPL bersama dengan Kill VJ udah berada di area mid lane, dan early game sebenarnya Bleed Esports enak banget karena Kill VJ ketika dia level 3 dia udah kebuka semua skillnya dan dia bakal bisa membantu ke arah cloud dari FMM. Tapi sementara itu Des di depan mencoba untuk memperebutkan satu gold buff, tapi ternyata Kyrie yang berhasil mendapatkannya. Wow, first blood tercipta dan itu dia power dari seorang Julian di mana level 3 yang sudah bisa didapatkan, memaksimalkan kembali dari segi pick off-nya KZP yang menjadi first blood di tangan dari KLVJ. Meanwhile top lane, one v situation antara kedua belah XP laner dan Sakitnu harus mundur terlebih dahulu sehingga tidak ada korban jiwa yang terjadi, dan teror dari Iron Hook milik KZP ini udah mulai terjadi nih, udah mulai kelihatan. Ini ada 2 tarik sis ya, Smoke. dari Minsitar dan juga dari KZP juga. Tapi lihat tuh bagaimana Kill VJ membantu rekan-rekannya terutama dari Sagitnu untuk menjaga teritori di arah top lane sana. Tapi sementara dengan space yang terbuka, sepertinya bakal ngamanin satu turtle, tapi balasannya adalah Aruruk yang didapatkan. Kyrie dapetin ke arah satu purple buff dan belakang Bloodihan membuat dari GPL yang gak bisa kemana-mana. Menyelamatkan Kyrie itu adalah hal paling penting, tapi si lain hadir 2 player tambah untuk memberikan damage kepada KZP-nya. Bisa ditumbangkan. Oke, KZP-nya berhasil ditumbangkan untuk kedua kalinya. Walaupun tadi purple buff yang berhasil untuk dicuri di tangan dari Kyrie ditukar dengan adanya turtle. Yap. Yang berhasil untuk diamankan di tangan dari Des-nya, sehingga keunggulan bisa didapatkan juga Betul. oleh teman-teman dari Bleed Esports. Ya. Sebenarnya gini sih, dengan 2 roamer yang dihantam dari tadi ya, ini membuat sebenarnya dari Franco-nya ini udah lumayan ketinggalan level, ketinggalan momentum juga. Karena mereka bakal dari Bleed Esports bakal coba untuk nge-press habis-habisan. Udah mulai ada Spear of God yang dikeluarkan dan membuat ketiga kalinya KZP hilang dalam peredaran. Hilang dalam peredaran 3 kali. Ini sia-sia mungkin harusnya dilakukan oleh KZP. Ini benar-benar ditahan terus-menerus ya. Membuat dari Bleed Esports sekarang dalam keadaan yang cukup unggul pula. Dengan adanya objektivitas yang mereka kantongin. Di arah top lane masih ya so-so aja untuk saling clear. Tapi ada rotasi yang dilakukan oleh Kyrie. Masuk dengan satu buah Rhythm of Joy-nya. Electrifying Beaks aktif. Vex-nya harus mundur terlebih dahulu untuk mundur ke arah belakang. Karena damage yang diberikan cukup besar. Sakitnu bakal cepat dikejar. Feeder Ice Leg dibuka. Membuat dari Sakitnu kali ini harus mundur terlebih dahulu. Tapi masih ada Vengeance yang membalut dirinya. Sehingga tidak ada pick off yang terjadi untuk Sakitnu. Akhirnya Bleed Esports bangkit dari keterpurukan. Bleed Esports menunjukkan kualitas permainan mereka yang sesungguhnya. Tidak seperti di game yang kedua yang mereka seakan-akan ada percobaan. Tapi Iron Hook masih bisa digocek oleh KLVJ begitu saja. Tondros kali ini. Oh, dan Spear of Glory-nya berhasil mendapatkan Kyrie, tapi dengan ada Tondros tergocek sudah, tidak bisa mendapatkan siapa-siapa dari GPL. Oke, belum dapetin siapa-siapa. Tapi dengan ada War X yang sekarang sudah diamankan di tangan dari Kyrie. Dari deliver damage physicalnya nantinya bakal lebih terasa lagi. Turtle yang sekarang udah mulai di set up oleh Des di sana. Meanwhile in the middle lane ada King's Call yang terbuka di mana Kyrie-nya terjebak. Mencoba untuk mundur tapi tidak dengan HP yang terlalu banyak di mana Kill VJ Killing Spree diamankan. Membuat dari Kyrie hilang. Tidak ada power of retribution yang dimiliki oleh Team Flash sehingga Turtle yang kedua sekarang masih bisa diamankan dengan cukup mudah di tangan dari Des-nya. Dan Turtle yang berhasil didapatkan, tapi sementara itu dengan adanya Vengeance dikeluarkan oleh Vex, tapi Iron Hook tepat sasaran ada Des-nya di take down dengan sangat baik. Ini benar-benar pertandingan penculikan antara Team Flash dan juga Bleed Esports.
Sama-sama menarik, sama-sama membuat interest, sama-sama dibuat cinta. Tapi ternyata akhirnya ditinggalkan dengan kenyataan. Sementara dari KZP-nya masih berada di area bottom lane. Mencoba untuk ditarik begitu saja oleh GPL. Tapi ternyata udah cukup untuk kill VJ sendirian. Phantom Execution, ada retribusi yang dikeluarkan. Dan kali ini puncture untuk defensif. Tolros dikeluarkan juga dan FMM. Dengan Blazing Duet yang mencoba untuk menembak ke Kairi. Tapi Kairi sendiri masih bisa bertahan. Electrifying Beats tiba-tiba hadir bersama dengan King's Call. Dan akhirnya buat Kairi yang hilang seketika double kill berhasil didapatkan oleh GPL. Oke, Feeder Isaac dari belakang langsung mencoba untuk nge-clear satu wave minion sehingga tidak ada dorongan kembali yang bisa dilakukan. Buat dari Blitz Esports gagal untuk menghancurkan satu outer bottom turret ya, tapi tidak dengan outer middle turret yang sekarang berhasil untuk ditabung oleh Blitz Esports. Alright, dan sekarang teman-teman dari Blitz Esports mereka berhasil mencuri purple buff. Dan sekarang Desya juga mencuri Kairi. Sementara dari dua tanker ini, dua orang yang kuat, Des dan juga dari Vex, gak akan selesai dari pertempuran barusan. Infinity War ya. Iya. Sama-sama sustain, tapi melihat dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh Blitz Esports, mereka udah dapetin 2 turtle dan sesaat lagi akan muncul turtle yang ketiga, akan menjadi perfect turtle untuk Blitz Esports karena melihat tidak adanya outer mid turret, ini vision dari tim Flash makin terbatas lagi dan Blitz Esports bakal lebih banyak untuk bisa menguasai area rumputan nih harusnya. Enak nih dari kill VJ yang udah di early game seperti ini ya, udah snowballing, dia juga udah memiliki dari Ancient Sword yang dari tadi nyebelin banget sama dengan Ancient Chain-nya. Sekarang Des memikir rekan-rekannya untuk bisa mendapatkan turtle yang terakhir, turtle yang perfect untuk mereka. Tapi akankah ini menjadi turtle yang perfect seperti lagu Android dan Backbone? Kita lihat aja bareng-bareng. Yoi, dan ternyata tidak, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan juga milik Android dan Backbone. Dan tim Flash yang mendapatkan hal tersebut. Itu cek dikeluarkan, masih ada Tauros tapi ternyata Kairi ya tetap bisa ditumbangkan. 0-3-0 sebagai sosok jungler. Wow, ini benar-benar gak bisa berkutik dari Kairi dia tadi. Tapi setidaknya levelnya masih imbang loh sama Dash-nya. Berarti dia bisa memanfaatkan waktunya untuk bisa well farm. Tapi JPL tengah dengan final slash kali ini Vengeance-nya diaktifkan. Ada satu Iron Hook menuju ke arah belakang tapi tidak ada Bloody Hand yang memfollow up. Membuat kali ini ternyata dari Vex yang terjebak sendirian di depan sana. Sakitnu, Electrifying Beats yang begitu menyakitkan membuat dari Vex harus hilang untuk pertama kalinya. Alright, ini Blitz Esports akhirnya ya nggak kayak game kedua lagi. Ini selalu mungkin aku bakal mention. Mereka akhirnya menunjukkan permainan sesungguhnya. Mereka benar-benar membuat game ini menjadi one-sided. 9 poin kill udah berhasil mereka kantongi dan bahkan FMM menjadi orang paling tajir se-lane of down, menjadi sultannya lane of down. Tapi harus hati-hati di arah late game. Kari, Parsha, ini akan menjadi teori ancaman tersendiri. Sagitnu mencoba untuk maju ke depan, Fedor Isaac di pop out tapi bahkan Cecendo dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan ke arah KZP. Kill sudah KZP-nya, tapi GPL masih mau lebih dengan ada satu. Spear of Glory yang membuat dari Shocker ter-take down di depan mata Sagitnu. Wow, nggak bisa ada escapability tambahan lagi ya karena gak ada flicker, gak ada wings by wing, sehingga ya udah langsung ditarik aja. King's Call dibuka menuju ke arah seorang Kairi di sini yang terjebak, gak bisa kemana-mana. Dan pressure work gak bisa dihindari tapi tidak begitu lama. Satu damage terakhir yang masuk dari seorang Des berhasil untuk menumbangkan Kairi yang baru saja menyelesaikan satu buat Thunderbolt-nya. Meanwhile top lane, Blazing Duet dibuka. Vex dipaksakan untuk mengeluarkan flicker defensifnya terlebih dahulu, tapi Vengeance bakal coba untuk melakukan adanya inisiasi balasan. Tapi FMM masih punya Battle Mirror Image untuk mundur ke arah belakang. Tapi nggak ada mana dari FMM. Seharusnya dia setelah clear di bagian atas, dia bakal coba untuk pulang, recall bersama-sama. Vex juga melakukan hal yang sama. Inner turret udah cukup kritis keadaannya. Mungkin Bapak Dokter di sinetron juga bakal sulit untuk menyembuhkan. Tapi sekarang dengan Blitz Esports, mereka bakal coba untuk fokus ngamanin Lord yang pertama yang baru saja muncul di Lane of Down. 5 player dari tim Flash bakal coba untuk maju ke sana. Satu final slash hanya membuka map saja, belum bisa berimpact apa-apa. Sementara dari Kairi sendiri, dia bakal coba untuk memajukan cita-cita minion di arah mid lane. Dan nampaknya masih di-clear terlebih dahulu di tangan dari FMM. Lord yang sekarang sudah mulai
ambil, ditarik ke area sisi dari Tarik, Blitz Esports. sis. Tarikan kembali terjadi, JPL masih berhasil untuk mundur terlebih dahulu, tapi Feeder Aztec dari belakang menyumbangkan damage yang begitu besar. Diusir mundur dengan adanya sebuah blazing duet, tapi dengan final slash dihalau lagi pergerakannya. Vex masih menari-nari dengan vengeance tapi tidak begitu lama, dan Godlike di-secure di tangan dari Kill VJ. Vex hilang, ditukarkan dengan yang sakit tuh, pertukaran antara kedua belah XP laner. Tapi dengan HP yang sangat-sangat banyak yang dimiliki oleh Blitz Esports membuat mereka sekarang masih mencoba untuk mengeksekusi ke arah Lordnya, walaupun di sana ada Kairi yang masuk, ketarik lagi dengan Spare of Glory. Kairi ditumbangkan dan Lord berhasil diamankan di tangan Blitz Esports. Niat baik belum tentu benar dari Kairi ketika dia mencoba untuk masuk beradu retribution, tapi malahan bukan dapat retribution, malah dapat kematian. Dan membuat dari Blitz Esports sekarang makin leading dari segi aspek apapun. Dan Kill VJ mungkin ya bisa aku notice adalah, oke, hero gue habisin aja bang, gak apa-apa. Tapi jangan kasih tiba-tiba gue satu hero ini, Julian, yang menjadi salah satu ancaman terbesar bagi tim Flash. 705 KDA-nya. Wow. Ini JPL J-nya Julian sih. Asli. Udah pasti mengerikan. Apalagi kombinasinya tuh bareng sama JPL juga ya? Iya, JPL sama Kill VJ itu berduaan mulu jalan ya kan. Kill VJ, sorry J-nya Julian. Iya. Sorry kebalik. Nggak apa-apa. Nah ini karena kena banyak sisi, kena entahlah itu enhance ward, enhance chain, itu kecil-kecil. Dan enak lagi buat kena targetingnya karena itu membuat efek slow juga kan. Ya. Dari Udah enhance gitu, wardnya. pas udah enchant swordnya ada slow, kalau misalnya enchant dia ada knock up itu bisa digabungin sama King's King's Calling. Call. Udah beres semuanya. Dan sekarang Lordnya sudah berjalan dari top lane, bakal coba untuk diamankan. Udah ada King's Call yang dibuka, membuat teman-teman dari tim Flash bakal kesulitan untuk maju ke arah depan. Iron Hook masih bisa dihindari oleh FFL karena masih ada satu buah Battle Mirror Image. Dan sementara itu Fedor Isaac defensif tadi udah sempat dilakukan oleh Shocker. Masih aman lagi anak-anak tim Flash, masih segar lagi nyawa mereka. Karena kebutuhan dari Lord yang pertama pasti hanya menghancurkan inner turret, karena bonus kalau mereka bisa dapetin ke arah base turret. Yap, dan 3 base turret yang tersisa dari item yang sudah kita bisa intip juga di menit yang ke-12 ya untuk kali ini. Wah, bahkan sakit banget ya, Kill VJ di sini sudah selesai dengan adanya satu buah Feeder of Heaven, ada Divine Glaive juga, Genius One, dan item selanjutnya akan mengarah ke satu buah Concentrate Energi nih harusnya nih Muat. Nantinya makin sustain lagi untuk dalam peperangan dengan lifesteal yang dimiliki. Belum terpick off sama sekali dengan adanya FMM, JPL, dan Kill VJ. Ini membuat ya mereka bisa mendeliver damage tanpa terpick off, dan itu adalah keunggulan yang bisa diamankan oleh Blitz Esports dengan 8.900 net worth yang mereka unggulkan. Tapi kalau misalnya nanti dari Kill VJ-nya bisa di back down ya, Tabungan akan ada pecah. tabungan pecah. 7 lagi kan soalnya point kill-nya. Godlike. Godlike, jadi itu akan menambah pundi-pundi gold yang semakin besar lagi. Tapi apakah yang bisa dilakukan supaya itu bisa terjadi? Damage dealer pegang 3 orang loh dari Blitz Esports. Damage area soalnya semuanya. Benar-benar dari Kill VJ, dari Sagitnu, dan juga dari FMM. Combo Blazing Duet, Electrifying Blitz, dan juga dengan adanya Ancient Chain ataupun Ancient Sword yang dikeluarkan oleh Kill VJ. Ini areanya kebanyakan sih. Yang akhirnya membuat dari tim Flash maju kena, mundur kena. Iya, dan pemilihan Vincent ini menjadi jawaban yang pasti ya, jawaban yang tepat juga untuk bisa menghentikan pergerakan dari teman-teman tim Flash, terutama dari Kairi yang udah ke pick off 5 kali. Dia dari tadi gak dikasih ruang gerak loh. Dia maju, dia kelihatan sedikit langsung dijebak. Ya. Dan ini bagus banget tuh gerakannya. FMM di mana? Di belakangnya udah ada yang nungguin. Udah bener-bener dijagain FMM. Mereka pada tahu bahwa Cloud akan menjadi jaminan di arah late game. Tapi harus hati-hati dari FMM ya. Mulai ada Kairi yang bakal coba untuk maju dengan yang pancar. Akan ada retribution, tapi ternyata Kairi berhasil mencuri. Iron Hook mulai masuk. Fedor Aztec juga di pop up dan bahkan membuat dari Blitz Esports masih bisa bertahan. Tapi di sisi lain Kairi-nya yang hilang. Lihat bagaimana Sagitnu tinggal setetes darah terakhir. Vengeance menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata ada yang split push. West mode-nya ngedorong lane atas, dan itu menjadi sebuah momentum untuk tim Flash juga. Sedikit demi sedikit mereka bisa bangkit dari keterpurukannya. Aksi yang cukup berani dari Kairi masuk, dan dengan King's Call yang ditahan, buat dari Kairi ini cukup leluasa untuk melakukan adanya retribution, sehingga ya dalam keadaan kontes tersebut Kairi berhasil untuk dapetin Lord yang akhirnya menjadi nafas lagi nih untuk tim Flash. Ya, ini mungkin dari Blitz Esports kalau mereka lagi ada mic check-nya ya. Haya-haya wae. Ada-ada aja bisa kecuri begitu ya. Teman Lord yang berjalan di arah top lane. Satu inner turret akan menjadi target operasi dengan Feather Ice Strike dari Shocker.
Membuat dari Blitz Esports akhirnya memilih untuk mundur perlahan tapi pasti. Tapi ini bahaya banget sih kalau misalnya mental dari Blitz Esports seperti ini. Karena momentum Team Flash tadi bagus banget, mengagetkan Blitz Esports pastinya. Tapi dengan adanya satu Aaron Hook, belum bisa mendapatkan siapa-siapa. Desnya juga selalu ada di garis depan untuk menjaga teritori supaya Lord yang gak bisa masuk sembarangan. Yap, tapi masih perbedaan yang cukup signifikan terjadi ya, sehingga dari Team Flash juga sulit untuk bisa menabrak ke arah defensif pertahanan dari Blitz Esports. Tapi lihat, dengan ada King's Call kali ini membuka dari teman-teman Team Flash untuk tertahan pergerakannya. Kairi berhasil ditumbangkan, tapi tidak. Dengan Vex yang sekarang juga berhasil untuk ditumbangkan di dalam satu base yang dimiliki oleh Blitz Esports, di mana dua player dari Team Flash yang hilang. Apakah ini akan menjadi one straight push? Karena minion-minion yang berjalan dari Blitz Esports juga sekarang udah mulai rata nih di arah mid dan juga atasnya. Itu kalau misalnya tadi Dashnya hilang mungkin bakal beda cerita bagi Team Flash karena tinggal setetes darah penghabisan. Lalu kita lihat bagaimana item yang sudah dibikin oleh kedua tim. Oh, Iron Hook-nya dari KZP Dapetin. berhasil mencuri ke arah orange buff. Mana ya tadi kalau kita lihat dari Kari yang kita harapkan, Rose Gold Meteor akan menjadi target operasi dari Westmode. Bakal mencoba untuk bisa menjaga ada absorb HP supaya dia bisa sustain lagi. Ini kalau dibawa ke late game, aku curiga Team Flash bisa loh bangkit. Bisa. Kalau ada Kari sama Shocker kayak gini. Tarik ulur aja. Ini dari Blitz Esports juga nggak bisa yang langsung melakukan adanya end game dengan cepat. Sekarang bahkan udah equal lagi dari objektif keadaan dari turretnya. Yap. Sama-sama tersisa 3 base turret aja. Walaupun memang dari segi kill ini terpaut jauh ya, 17-2. Tapi ya ini terlihat bahwa dominasi dari Blitz Esports ini masih bisa ditahan sama Team Flash. Dan Kairi. dia dapetin mirroring lah. Iya bener lagi di area top lane tadi ya. Kairi jujur ya, tanpa mengurangi rasa hormat 071 ini bukan bagian yang mereka inginkan pasti ya. Tapi sudah mulai ada Spear of Glory yang dikeluarkan. Bahkan ada flicker dari KZP untuk bisa melakukan defensif. Iron Hook yang dibalaskan ternyata juga nggak kena siapa-siapa. Lord yang keempat. Lord kedua. Ketiga. Di atas. Tapi ada kesadaran diri dari Zagitno untuk mengetahui bahwa ada split push yang bisa dilakukan. Oke, dan sekarang Lordnya bakal menjadi kontes besar-besaran. Span of Glory masih belum terkonek ke arah siapapun target yang dituju, tapi Final Slash dibuka, dibalesin lagi dengan ada King's Call, membuat dari kali harus mundur terlebih dahulu. Tapi Final Attack damage cukup menyakiti dari mana FMM dengan ada Wind of Nature masih bisa bertahan untuk mundur ke arah belakang, tapi perang terbagi menjadi dua di sisi dan bahkan Dash berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tertarik lagi dari peladihan, membuat kali KZP bertahan sendirian di depan sana, ditarik lagi dengan satu buah pergerakan yang dilakukan oleh Team Flash dan bahkan Zagitno dikejar. Electrifying Blitz yang aktif membuat dari Zagitno tidak bisa didekati sehingga Zagitno masih bisa mundur, tapi tidak dengan Dash-nya. Hampir saja Dash tidak bisa dihilangkan, tapi ternyata ada Shocker yang membuat ketakutan dan akhirnya 3 player Blitz Esports diratakan. One straight push akan segera dilakukan. Bermula dari Westmode yang benar-benar apik sekali melakukan flanking, dan akhirnya kali ini 2 player dari Blitz Esports bakal kesulitan. Terjatuh di tangan Westmode. Satu player terakhir dan akhirnya The Flash mengamankan game ketiga dengan epical, mythical, legendary comeback. Wow, satu momentum yang bisa berubah keadaan membuat prediksi dari Om Wawa tepat 100%. Wow. Dan itulah kesabaran yang akhirnya membuahkan hasil ya. Dan sayang sekali Team Flash yang, dari Blitz Esports yang harus dihentikan langkahnya. Wah itu Westmode bener-bener sih kalau tadi kita perhatiin dari map kecil ketika join